Oke, so welcome back to my channel. Jumpa lagi dengan saya Mbah Pati. Salam Jinsu dan salam pencak untuk semua pesilat Indonesia. Salam santun dari saya Mbah Pati. Baik, terima kasih saudara-saudara, dulur-dulur Monalin Sirahutu dimanapun berada. Sekarang saya lagi di Padepokan, ya, di pusat Madiun. Dan di samping saya lagi ada Bapak Agus dari Satgasnya IKSP Kerasakti, yang tugasnya langsung di pusat ya. Jadi kita perkenalan dulu sama beliau. Jinsu. Nama saya Bapak Agus, saya Satgas Padepokan IKSP Kerasakti. Saya angkatan 53. Baik, terima kasih. Oke, kita ngobrol apa ya Pak? Pegang aja nanti sama dia. Ini untuk saya mau tanya sedikit soal tugas-tugasnya Satgas itu apa? Tugas Satgas itu peran pertama itu yaitu menjaga keamanan, ketertiban di wilayah Padepokan, terutama itu. Itu yang yang terutama ya. Terutama saat ada pengesahan. Terus itu kan untuk kalau pengesahan itu pasti untuk yang mungkin embel-embel yang ditempel kayak bendera atau mungkin huruf Cina yang itu kan dicopot tuh yang dengar-dengar. Ya. Nah, terus kalau untuk hari-hari biasa kayak gini gimana Pak? Sebenarnya semua itu sudah ada aturannya. Dari pusat pun sudah memberitahukan bahwa atribut-atribut yang tidak pas atau yang sudah disahkan Padepokan, maksudnya yang tidak pas itu tidak boleh dipergunakan. Jadi nggak boleh masuk Padepokan sebenarnya. Standarnya sesuai yang diterima dari pusat. Itu harusnya. Siap. Nah, kalau misalnya nih Pak, ada yang memaksa supaya masuk pakai itu, kira-kira bisa tidak? Ada toleransi atau tidak untuk yang ini? Sebenarnya itu kalau dari pusat pun itu dilarang sebenarnya. Tapi kalau gimana ya? Karena kita itu kan juga punya namanya hati juga. Saya juga kasihan. Kasihan kadang itu mereka yang dari jauh datang ke sini terus masa juga mau diprotolin bagusnya itu kan juga susah. Tapi karena tugas mungkin kita harus melakukan, menjalankan tugas. Sebenarnya pun sudah dihimbau dari pusat pun bahwa pakaian yang nggak pas di baju sakral itu tidak boleh masuk di Padepokan, cuma itu aja. Kalau misalnya Bapak kasih kelonggaran, pasti nanti Bapak juga yang disalahkan dari pengurus pusat. Yang jelas itu yang pasti jelas itu. Ya. Oke. Mungkin kesulitan dalam bertugas itu apa? Pas pengesahan mungkin. Nah, itu yang terutama itu anak-anak yang malnya yang kalau ada acara, dia itu pengen masuk Padepokan. Itu yang susahnya itu kayak gitu. Sebenarnya kita pun juga nggak tega karena dia pun juga punya hak di Padepokan ini. Betul. Karena kita tugas ya kita harus tegas. Kalau nggak boleh ya juga nggak boleh, gitu aja. Entah dia suaranya di luar, dia menghina Satgas ataupun gimana ya kita harus tetap tugas ya tugas gitu aja. Tegas gitu. Baik, ini mungkin lebih ke ini. Kalau misalnya untuk jadi Satgas di pusat itu apakah ditunjuk langsung sama pengurus pusat atau emang ada seleksinya? Itu sebenarnya itu ada seleksinya, tahapannya itu sebenarnya. Kayak saya itu 2 kali saya itu didiklat sama dari TNI Polri. Pertama itu saya didiklat di sini itu seperti baris-baris ya, terus advokasi seperti ya untuk keamanan VIP, untuk apalah maksudnya baris ya itu semua. Artinya latihannya ala militer lah sebenarnya itu. Terus yang kedua itu saya suruh naik gunung Lawu itu, itu udah berat. Iya itu suruh. Berarti bukan berbaris saja. Baris saja, suruh naik ke Gunung Lawu. Itu yang menyuruh itu dari pusat atau dari pengurus pusat atau dari tentaranya ini? Enggak, itu waktu itu ada itu ikon kampung pesilat pertama kali, yang penggagas pertama kali. Jadi semua Satgas disuruh ikut pusat untuk kita naik ke Gunung Lawu. Semua Satgas ini semua pencak silat
atau ya semua pencak semua silat. pencak silat? Yang dari IKS itu yang diambil ya dari, maksudnya dari pusat juga ada, terus yang lainnya itu Satgas semua, suruh naik ke Gunung Lawu itu. Wah. Kira-kira anggota untuk Satgas untuk pusat itu kira-kira ada berapaan? Kisarannya kira-kira. Kalau dulu itu waktu saya itu 15 orang. Angkatannya? Pertama kali itu 15 orang. Berarti di bawahnya Bapak itu masih ada lagi? Ada lagi yang baru-baru itu. Tapi yang pertama kali 15 orang, terus nggak tahu ini, terus ada yang keluar itu yang masih ya sekitar, yang masih pertama yang kali masih itu aktif itu ya sekitar 10-11an. Berarti pas pengesahan itu semuanya hadir supaya, atau cuma tugasnya 2 orang 3 orang? Semua harus hadir itu. Semua harus hadir. Itu ya terus kan sekarang sudah ada tambahan dari cabang-cabang yang dari luar itu, alhamdulillah. Jadi kegiatan kita itu agak ringan sekali. Oh, berarti dari kalau pas pengesahan dari cabang juga boleh masuk. Kadang itu ya dia maksudnya jalan-jalan, maksudnya kontrol, bantu kontrol. Ya alhamdulillah meringankan beban Satgas Pusat itu aja. Siap. Berarti oke. Terus selanjutnya apa ya? Kalau misalnya untuk Bapak Ketua Umum kalau keluar kota gitu, apa ada pendamping dari Satgas juga atau tidak? Misalnya kasih sah-sahan, contohnya di Bojonegoro atau Lamongan atau mungkin di luar Madiun lah. Itu ada? Ada itu timnya sendiri ada. Jadi kemarin itu kemarin itu waktu ada pengesahan, waktu belum corona itu saya di Lamongan itu ada sekitar 6 Satgas yang ikut beliau mendampingi beliau di sana. Itu dengan jajaran pusat juga. Jadi kemanapun ketua umum berarti ada Satgas. Iya. Tapi kan sekarang kan di cabang pun juga ada Satgas juga kan, sekarang sudah mulai banyak Satgas di cabang itu. Kadang jadi kadang ini di sini kita bawa berapa orang, di sana pun sudah disiapkan untuk keamanannya. Siap. Di backup sudah di sana. Untuk proses ke Satgas itu kira-kira latihannya ada tambahan materi mungkin dari IKS atau enggak? Atau memang kita materinya lebih ke militernya? Kalau itu dulu itu saya diberi pengarahan itu tentang advokasi, baris berbaris, sudah itu aja. Kalau bela diri semua IKS pun sudah bisa bela diri. Mungkin masalah tentang advokasi lah, tentang maksudnya kita itu bagaimana cara kita itu sebagai pengawal itu seperti apa, pengawal seperti FIV seperti apa gitu, ntar diberitahu. Pengawalan sama TNI ya? Iya, diberitahu pengawalan ketua umum seperti apa, terus cuma itu aja. Pengawal keamanan. Terus dari lambang-lambang ini mungkin ada arti, mungkin ini masalah. Oh iya ya, itu kayaknya baru kelihatan. Ini. Iya. Kalau ini sebenarnya lambang lama ini. Ini lambang lama dulu Satgas pertama. Ini lambang lama ini. Sekarang yang kayak gini, yang di sana. Ini lambang Satgas. Satgas lambangnya gitu. Begini sudah. Ini kan lambang IKS. Berarti lambang Satgasnya yang resmi yang itu ya. Seharusnya ada di sini ya. Harusnya itu ini diganti. Itu. Oh, ini yang lama. Iya, ini lama. Ini seniornya para Satgas. Harusnya ganti yang itu Satgas yang lambangnya. Oh iya, yang itu baru. Gitu. Nanti kita fotokan lah di kita ini. Berarti Bapak Agus ini Satgas yang angkatan keberapa gitu kalau untuk ini? Pertama kali saya. Oh, pertama kali saya di sini. Angkatan pertamanya para Satgas ini. Jadi kalau sini harus suwun ya. Itu ada 15 orang. Ada 15 orang ya. Itu pertama kali. Iya. Berarti yang paling tegas mungkin ya, dari ini saja mungkin yang paling tegas. Iya. Tegas karena menjalankan tugas ini. Terus apa lagi ya? Lebih santai apa? Dulu pengesahan angkatan 53 ya tadi Bapak? 53 saya. 53 itu berarti sempat ini melihat Gubes ya. Alhamdulillah waktu. Mungkin bisa diceritakan sedikit sosok Gubes itu gimana?
Gubes itu kalau menurut saya itu tidak terlalu tinggi juga tidak terlalu pendek, jadi sedang-sedang lah. Sama siswa-siswa itu gimana? Oh baik dia. Saya waktu itu pernah dia didatengin, orangnya memang berwibawa sekali. Berwibawa. Berwibawa Tapi sekali lebih dia. Tapi kalau dekatnya mungkin saya nggak terlalu dekat karena kan waktu itu kan saya masih kecil. Iya, segan juga Segan, ya. Terus ya Berarti seperti itu aja. pengesahannya dikasih sama Gubes ya? Waktu sah-sahan langsung dikasih sama Iya, Gubes? langsung di Kodim dulu saya. Di Kodim. Di Kodim. Pengesahannya Kodim. Di Berarti Kodim ini Madiun. belum Padepokan belum ada ya? Belum ada. Belum dulu. ada. Kodim itu. Di Kodim angkatan 53. 53 saya. Waktu itu berapaan ya kira-kira kisarannya pengesahannya? Sebenarnya dulu pun juga ada ribuan juga. Udah ribuan juga. Sampai ada berapa gelombang itu. Oh, jadi Gelombang mungkin juga. karena Gedungnya tidak telah cukup. sebenarnya gedungnya itu sama ini jauh banget, maksudnya sana lebih Lebih besar. dikit. Enggak, Oh, lebih lebih dikit ya, sedikit. lebih besar ini. Lebih besar ini. Sono itu seperti gedung Kodim itu kan Aula aula gitu lah. seperti itu aja. Berarti per gelombang ya. Bergelombang. Itu kemarin sama Berarti ada emang- sampai 3 gelombang saya juga ada. Wah, berarti lumayan. Berarti emang udah banyak Udah berkembang. banyak ya, berkibar dari- dulu sebenarnya. Kira-kira pesan dari Gubes yang begitu ya, yang paling diingat dah. Misalnya waktu beliau masih ada, mungkin pas habis pengesahan dikasih arahan apa mungkin yang paling diingat. Pengesahan itu Te- apa ya? Mungkin ada kata-kata Gubes yang paling diingat gitu. Ya itu. Dimanapun kita berada, berada. panji-panji kita kembangkan panji-panji IKS. Kembarkan panji-panji IKS itu yang sering dia dimanapun kita berada kita kibarkan panji-panji IKS. Itu yang paling aja yang paling dia yang paling ditegaskan gitu tegaskan, ya. tegaskan gitu. Makanya sekarang ya Alhamdulillah sekarang udah sudah. Terus oke lah, itu kan dulu zamannya masih belum kayak kita di NTT juga mungkin belum tahu ya, mungkin pada zamannya Bapak. Tapi melihat perkembangan IKS yang sekarang begitu pesat, begitu banyak, menurut perasaan Bapak gimana ini? Ya saya sangat bangga sekali. Senang lah maksudnya. Kita punya saudara banyak juga gitu. Kita mau main kemana, kita ada saudara, kontak, tinggal kontak. Oh, kita mau ke Kalimantan, oh ternyata di sana ada saudara. Ke Bali ada. Jadi lebih semuanya santai, ada. Lebih mau kemana santai. pun Ya. santai. Iya. Kasih sedikit pesan untuk adik-adik yang mungkin sekarang masih siswa, masih bergabung berjuang mau jadi pengesahan, itu gimana? Pesan untuk adik-adik yang baru daftar nih, baru mulai latihan. Pesannya apa? Biar motivasi lah. Motivasi. Motivasinya apa? Ya, itulah. Jadilah seorang pendekar yang berbudi luhur. Tahu diri. Tahu diri. Nah, di mana kamu berada, dengan siapa kamu bicara, terus kamu harus bisa menempatkan posisi kamu itu di mana. Itu aja. Itu aja ya. Siap. Oke. Mungkin ada pesan tambahan untuk teman-teman Satgas mungkin lebih spesial ya. Untuk Satgas Iya. tetap solid. Tetap solid. Iya, tetap solid, jaga kekompakan karena kita itu sebagai namanya satuan tugas, ya kita harus menjalankan tugas secara profesional. Walaupun di antara kita itu bukan asli dari militer. Iya. Kita berbagai macam profesi. Ada yang tani, ada yang sales, ada yang apalah, security. Yang penting tetap jaga kekompakan. Solidaritas. Cuma itu aja. Betul gitu aja. Oh iya. Keep spirit. Satu yang lupa saya tanya, Satgas itu singkatan dari apa? Sebenarnya Satgas itu satuan tugas. Satuan tugas. Cuma itu aja. Satuan tugas. Singkatannya satuan tugas. Iya. Ya. Iya, awal munculnya Satgas itu tahun berapa ya kira-kira? Tahun berapa ya? Ini saya kurang tahu itu sebenarnya. Waktu itu udah lama ya. Lupa ingat. Lupa. Mungkin nanti Tahun saya berapa ya? tagih lagi pas chat. Ini tahun berapa nih? Lupa Nanti. saya itu. Udah berapa tahun?
Mungkin udah 10 tahunan ini nggak tuh ikut saya itu. Udah ada 10 tahun. Oh, ya? sudah ada 10 tahunan. Kira-kira lah 10 tahun ya. Ya, 10 tahunan ini kelihatannya. Mungkin sekian ya. Ya, obrolan kita sekian santai. Nanti mungkin ada teman-teman saudara-saudara yang mau tanya lagi, mumpung saya masih di sini terkait materi mungkin terkait Satgas, boleh tanya lagi di kolom komentar. Oh, iya. Kebetulan saya masih di sini. Biar langsung ya, mungkin ada yang penasaran langsung tak samperin Bapak Agus. Langsung ke rumahnya nih. Grebek. Oke, mungkin sekian ya Pak. Terima kasih. Salam Jinso. Jinso untuk semua. Terima kasih Pak. Oke.